anihkum bainahum bima anzalallahu wa la Allah itu lam jalalah memang depan. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Ada sukun. Wa anihkum bersihkan hak. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an Ini cek dulu ada tanda dengan wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusiba فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Sadaqallahul azim. Hilangkan nanti kesini lagi. Nah ini tadi baca artinya. Ya gimana lagi? Ini. Wahai surah orang. apa? Surah apa? Al-Maidah. Al-Maidah ya. Ayat 35. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Yang pertama yang diperhatikan wahai orang-orang beriman. Ini maksudnya kalimat apa tuh? Kalimat panggilan, berita, atau kalimat perintah? Panggilan. Nah, panggilan yang dipanggil siapa? Orang beriman. Orang beriman. Yang dipanggil itu orang beriman. Tujuan dipanggil apa? Tujuan dipanggil. Nah, coba cek berikutnya apa pesan? Apa isi pesan panggilan itu? Untuk bertakwa kepada Allah. Nah, jadi yang disuruh bertakwa siapa? Orang beriman. Iman dulu kan? Nah, kalau belum beriman tak bisa. Tak akan bisa takwa syaratnya. Nah, berarti untuk mencapai takwa syaratnya dasarnya iman dulu. Nah, mengapa kita disuruh takwa? Coba cek lanjutannya. Takwa untuk mendapatkan takwa tadi apa? Coba ayat berikutnya apa? Sambungannya. Sungguhnya orang-orang kafir. Bukan. Lanjutan arti tadi. Carilah wasilah itu. Nah, itu perintah tuh. Carilah tuh kata kerja atau kata benda? Kerja. Ya kan? Dari kata cari kan? Carilah berarti perintah kan?
Nah, perintah berarti ada perintah kita di situ. Apa yang disuruh cari? Carilah jalan Nah, untuk mendekatkan diri kepadanya. tuh cari jalan katanya bang. Tak bisa berarti untuk dekat kepada Allah itu mesti kita cari jalan. Yang siapa yang tahu jalannya? Yang ngajarkan kita jalan dekat kepada Allah siapa? Rasulullah. Nah, siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Ya kan, dia yang ngajarkan kita kan. Caranya sembahyang siapa? Rasulullah. Cara puasa siapa? Rasulullah. Cara kita menghadapkan hati kita kenal dengan Tuhan siapa? Rasulullah. Nah sekarang Rasulullah sudah wafat. Nah penerusnya lagi siapa? Siapa penerusnya? Sahabat. Masa langsung ulama belum lagi? Nah setelah sahabat wafat siapa penerusnya? Tabiin namanya. Yang tabiin itu artinya orang yang ikut sahabat, ya ikut apa namanya nih, ajaran-ajaran yang sudah diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat itu, kemudian diajarkan lagi kepada para tabiin namanya. Nah setelah tabiin wafat, di bawah itu namanya tabiin. Nah terus di bawah tabiinnya itu tabiin itulah nanti namanya ulama. Nah ulama ngajarkan kepada guru-guru kita sekarang. Nah itulah dia ngajarkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disuruh cari kan, perintah kan. Nah perintah itu wajib atau sunat. Nah wajib dikerjakan. Nah tujuannya apa terus? Lanjutan artinya apa? Tujuannya agar kamu beruntung. Nah ada agar tuh tujuan nggak? Nah kan itu agar Kamu beruntung. Beruntung maksudnya sukses dunia, sukses Ya. berarti itu bang jalannya. Ini namanya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang beriman kan. Itu syarat-syaratnya. Nah berarti perintah di situ, jalan-jalan itu udah ditunjukkan. Nanti kalau di hari kiamat masih ada yang tersesat jalan, kira-kira siapa yang salah? Kan sudah ada kan petunjuknya kan. Kalau tersesat jalan berarti siapa yang salah? Nah kan sudah ada petunjuknya kan. Ayo. Nah kira-kira kalau yang baca ini orang non muslim dapat petunjuk nggak dia? Kira-kira? Tidak. Enggak, maksudnya dia dapat sudah dapat apa itu? Sudah dapat alasan nggak dia harus menemukan jalan untuk apa namanya memperbaiki apa tujuan hidupnya? Harusnya dapat kan, orang berakal bang. Orang beriman itu kan syarat beriman kan berakal dulu. Kalau orang tak berakal bisa ya beriman. Nah orang non muslim berakal nggak? Berakal. Nah berarti dengan akalnya bisa nggak dia nanti untuk menjemput, dia memikirkan dan memilih, ya kan? Akal untuk memilih kan mana benar, untuk memilih jalan yang lurus bisa nggak? Bisa kan? Tapi semuanya dengan izin Allah. Walaupun cerdas bagaimana, kalau tak dapat izin, tak dapat hidayah, tak bisa. Nah kita sekarang udah dapat nih, akal sudah dapat, iman sudah percaya kan pada Allah. Sudah dapat jalan belum? Wabtahu ilaihil wasilah. Udah dapat, kita dikasih Rasulullah. Aku tinggalkan kepadamu, kata Rasulullah, dua hal yang apabila kamu berpegang pada keduanya maka kamu akan selamat. Apakah dua hal itu? Kitabullah wa sunnata rasulnya, Al-Quran dan hadis yang aku tinggalkan. Hadis itu ada 3 macam. Hadis itu yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis itu satu. Itu tuh adalah perkataan. Hadis itu adalah perkataan siapa? Rasulullah. Nah, tapi bukan hanya perkataan. Yang kedua apa? Takrir itu perbuatan Nabi mencontohkan kan caranya sembahyang gimana, caranya menghadapi masalah gimana, nanti contohkan Nabi kan. Nah, kemudian yang apa lagi, hadis itu ada takriyah, qauliyah dan fi'liyah, ada 3. Takrir itu artinya keadaan Nabi ketika ada suatu kejadian, ya,
kejadian ada sahabat Nabi yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi tidak melarangnya. Nabi tidak pernah nyuruh, tapi dia tidak melarang, tidak pernah melarang. Nah itu berarti termasuk hadis, artinya boleh dikerjakan. Kemudian ada hadis itu lagi perbuatan. Kata Rasulullah, dirikan sholat. Cara sholatnya bagaimana? Ya, Nabi kan ketika sholat kan ada ruku, sujud. Nah berarti itu perbuatan Nabi. Ya kan? Rasulullah perintahkan sholat itu kan hadis melalui ucapan. Contohnya apa? Contohnya melalui perbuatan. Nah, itu. Jadi hadis melalui ucapan Rasulullah hadis juga. Contoh dari perbuatan Rasulullah hadis juga. Ada sahabat mengerjakan, Nabi tidak mengerjakan, tapi Nabi tidak melarang. Nah, hadis juga namanya. Ada 3. Artinya semua yang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, termasuk juga yang dibolehkan oleh Rasulullah, itu adalah hadis yang menjadi pegangan umat Islam. Jika kamu berpegang kepada keduanya, kata Rasulullah, maka kamu akan selamat. Itu contoh, itu wasilah namanya, Bang. Wasilah itu tadi apa namanya? Apa arti wasilah tadi? Dalam Quran, jalan atau cara. Cara menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu Al-Quran. Satu lagi apa tadi? Al-Quran dan yang ditinggalkan Rasulullah 2 tadi apa? Quran dan hadis. Nah, hadis atau sunnah. Sunnah itu artinya ada 3. Yang pertama, sunnah apa tadi? Hadis Nabi berupa Perbuatan. Nah, perbuatan. Yang kedua, Hadis perkataan. Nah, yang ketiga, yang diperbolehkan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak mengerjakan. Ya, oke, paham ya? Gitu. Baca doa dulu. Allahumma ati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha Wa zakkiha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali. anta waliyyu Anta waliyuha wa mau. anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah. Ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepadaku jiwa yang jiwa takwa, takwa, terus dan sucikanlah jiwaku ya, karena karena engkau yang dapat membersihkan dapat membersihkan dan mensucikannya. Anta waliyuha maulaha, engkaulah pelindung dan penjaganya. Oke, maksudnya itu diulang-ulang, Bang. Itu doa kita sebelum belajar, sesudah sama sebelum belajar. Kalau Arabnya langsung baru artinya